Perhatikan kondisi kaum Yahudi hari ini. Yahudi hari ini, apa yang mereka lakukan untuk merusak Islam? Semuanya. Bapak Ibu, dulu ada istilah New World Order, tatanan dunia baru. Sudah pernah disampaikan oleh seorang pemuda bernama Theodor Herzl pada tahun 1920-an. Bagi mereka, Palestina, ya Palestina. Kehancuran Palestina bukan bagian daripada humanisme, bukan. Jadi konsep humanisme mereka itu adalah untuk diri mereka sendiri. Yang mereka humaniskan adalah etnis mereka, selain daripada itu terserah. Karena salah satu tujuan kaum Yahudi adalah mematikan atau mengurangi jumlah penduduk. Itu salah satu daripada alasan kaum Yahudi. Dan harus dipahami, Pak. Tapi paling tidak ketika Nabi masih hidup, kekuatan dan keimanan mereka masih bertahan antara Ansar dan Muhajirin. Tapi perhatikan kalimat selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh kaum Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik ini, langsung dia cari pemimpin-pemimpin dari Bani Yahudi, Bani Nadir, Quraidah, Qainuqa, datang ke situ. Apa kata Abu Ubaid bin Salul? Kalian mau membunuh Muhammad? Kalian mau merusak Muhammad? Kalian mau merusak Islam? Kami bersama kalian. Kami Muslim. Tapi kami Muslim, kami tidak suka dengan mereka. Kami akan mendukung apapun usaha kalian untuk menghancurkan Islam. Perhatikan kondisi kaum Yahudi hari ini. Yahudi hari ini, apa yang mereka lakukan untuk merusak Islam? Semuanya. Bapak Ibu, dulu ada istilah New World Order. Ini kalau sudah pernah dengar, tatanan dunia baru. Sudah pernah disampaikan oleh seorang pemuda bernama Theodor Herzl pada tahun 1920-an. Sudah pernah disampaikan. Kepada siapa disampaikan? Sultan Abdul Hamid II. Ini sejarah. Jadi kalau mereka berbicara hari ini tentang global, penaklukan dunia, itu sudah biasa. Karena faktanya hari ini baru ditampakkan. Salah satu di antara konsep mereka yang mereka bangun adalah humanisme. Apa artinya humanisme itu? Kemanusiaan, memanusiakan manusia. Sekarang kita lihat di mana letak humanisme mereka. Ini konsepnya Bapak Ibu. Konsep humanisme yang dibangun oleh para ilmuwan barat, yang dicampur tangan oleh orang-orang Yahudi, mereka humanis terhadap kelompok mereka, bukan orang lain. Jadi humanisme dalam versus barat itu adalah, dalam pandangan barat adalah, mereka memanusiakan manusia dari sisi mereka. Bisa dipahami ya? Tapi tidak memanusiakan yang lain. Yang lain tidak. Maka Yahudi ini Bapak Ibu tidak akan memanusiakan siapapun kecuali mereka. Yahudi tidak akan memanusiakan manusia kecuali kelompok mereka. Itu sudah mesti Pak begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa konsep ini mereka harus tumbuhkan, harus tampakkan, harus timbulkan? Seolah-olah manipulasi yang mereka buat ini bisa menutupi rahasia mereka. Itu yang paling penting. Mereka punya rahasia apa? Apa rahasia mereka? Untuk membunuh umat manusia, menghancurkan manusia. Tapi pertanyaannya, mereka humanis. Itulah yang disebut dengan manipulasi. Makanya kata Dr. Adyan Husaini, humanisme tapi tidak humanis. Sekarang kita lihat kasus. Yang pertama kita lihat kasus ketika Nabi berada di Madinah. Nabi berperang dengan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini Bani apa? Yahudi. Pengkhianat pertama di Madinah dilakukan oleh siapa? Bani Qainuqa. Apa yang mereka khianati? Piagam Madinah. Piagam Madinah yang sudah terbentuk dari beberapa pasal tersebut. Apa kata Bani Qainuqa? Kata Bani Qainuqa, kami ikut bersama kalian. Artinya dia masuk dalam perdamaian, dalam piagam Madinah. Tapi uniknya
mereka dihasut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk berkhianat. Akhirnya mereka lakukan pengkhianatan. Satu ketika Nabi datang kepada Bani Qainuqa, "Ya ma'syaral Yahud," kata Nabi, "wahai orang-orang Yahudi." Apa kata Nabi? "Aslimu, masuklah kalian ke dalam Islam." Ini setelah Nabi melakukan perang Badar. Setelah Nabi perang Badar, ketika itu dimenangkan oleh umat muslim, meskipun di dalam perang Badar itu ada makhluk-makhluk yang munafik, tapi Nabi balik, Nabi datang kepada Bani Qainuqa. Apa kata Nabi kepada Bani Qainuqa? "Ya ma'syarul Yahud, hei orang-orang Yahudi, aslimu, berislamlah." Kemudian Nabi sampaikan, Nabi lanjutkan kalimatnya, "Kalau kalian berislam, maka apa kalian mau terjadi seperti apa yang terjadi dengan orang-orang yang di Badar?" Maksud Nabi, hei orang Yahudi, masuk Islamlah. Kalau kalian masuk Islam, kalian selamat. Tapi kalau kalian tidak masuk Islam, kalian akan mengalami kondisi seperti apa yang dialami oleh orang Quraisy, kafir Quraisy di Badar. Tahu Bapak Ibu apa jawaban daripada Bani Qainuqa? "Ya Muhammad, hei Muhammad." Ini tantangannya Pak, ditantang langsung Pak, langsung ditantang. Apa katanya? "Hei Muhammad, orang itu tidak bisa berperang. Anda berperang dengan orang yang tidak bisa berperang." Itu kata orang Yahudi. Kata Bani Qainuqa, "Sementara kami, kalau kalian mau berperang, ayo, kami akan tunjukkan kelelakian kami, kejantanan kami, kemanusiaan kami." Bayangkan Pak, dinasehati sama Nabi, tapi justru mereka menantang Nabi. Itu Yahudi Pak. Karakter Yahudi ini dari dulu begitu sampai sekarang, nggak akan berubah Pak, nggak akan. Sampai hari ini apa pernah PBB memberikan sanksi kepada Israel? Nggak ada Pak. Sampai hari ini, yang mengatakan bahwa Eropa itu humanis mana? Nggak ada Pak. Di sini kita baru sadar bahwa konsep humanisme yang mereka bangun hanya untuk diri orang-orang yang berada di bawah gerakan mereka. Kasus-kasus yang hari ini ditampakkan itu adalah salah satu, mungkin dari satu sisi kita memandang adalah begitulah kuasa ilahi menunjukkan betapa bobroknya konsep atau sistem Eropa tersebut, yang dulunya digaungkan, diagung-agungkan oleh, mohon maaf, kelompok-kelompok liberal. Yuk kita ke Eropa, tengok bagus, humanis, akhlaknya mulia. Ternyata, apakah itu yang disebut dengan manusia? Memanusiakan manusia? Tidak sama sekali. Bahkan Eropa, negara-negara Eropa, kasus Palestina pun mereka tidak bisa menyelesaikan. Bagi mereka, Palestina, ya Palestina. Kehancuran Palestina bukan bagian daripada humanisme, bukan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi konsep humanisme mereka itu adalah untuk diri mereka sendiri. Yang mereka humaniskan adalah etnis mereka. Selain daripada itu terserah. Membumi, karena salah satu tujuan kaum Yahudi adalah mematikan atau mengurangi jumlah penduduk. Itu salah satu daripada alasan kaum Yahudi. Dan harus dipahami Pak. Baik, kita kembalikan. Nah, apa yang kemudian terjadi? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apa kata mereka kepada Nabi? Kalau mereka tidak bisa berperang, orang-orang yang tidak mengerti perperangan, kalau kami sudah biasa berperang, tidak ada masalah kalau kalian menyerang kami, kita berperang. Ditantang Pak. Tapi apa yang terjadi? Mereka lupa kalau Nabi Muhammad ini adalah Nabi. Allah menangkan mereka atas Bani Qainuqa. Tapi sebelum terjadi perperangan, Bani Qainuqa ini adalah pengkhianat Yahudi pertama dalam sistem perdamaian yang dibangun oleh Nabi melalui Piagam Madinah. Setelah itu diikuti oleh Bani Nadir. Bani siapa? Bani Nadir. Setelah perang ini, perang pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Qainuqa ini, terjadi lagi perperangan antara Muslim dengan Yahudi. Ketika itu ada yang disebut dengan perang Tabuk, Ghazwatu Tabuk. Nabi berperang dengan orang Yahudi di Tabuk. Nabi berperang kemudian dengan Khaybar, Yahudi Khaybar. Yang kemarin, yang dulunya diusir dari Madinah. Karena apa sebabnya? Pengkhianatan. Apa sebabnya? Pengkhianatan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
kalau kita berbicara tentang Yahudi, tidak ada istilah Yahudi tidak berkhianat, itu tidak ada. Tidak ada. Maka yang kita bingungkan sekarang ini, kita sedang mencintai siapa? Yahudi kah? Israel kah? Amerika kah? Muslim kah? Palestina kah? Atau mohon maaf, saudara kita kah? Yang dikatakan saudara ikhwah, fa aslihu innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum, kata Allah. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Ingat kalimat ini. Fa aslihu baina akhawaikum, perbaiki persaudaraan kalian. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita memperbaiki persaudaraan kita? Makanya Bapak Ibu, salah satu bagian daripada keimanan adalah mencintai saudara sama seperti mencintai diri sendiri. Termasuk iman, kebaikan, keimanan yang kuat ketika seseorang itu mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Pertanyaannya muncul kembali, bagaimana cara kita mencintai saudara seagama kita, seiman kita yang ada di Palestina dan Gaza? Bagaimana caranya? Itu kembali kepada setiap orang di antara kita. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Maka Nabi Muhammad SAW memunculkan satu konsep persaudaraan yang kuat di tengah kaum muhajirin dan ansar. Tujuannya apa? Tujuannya satu. Ketika Abdullah bin Ubaid bin Salul ini ingin merusak tatanan persaudaraan yang terjadi di dalam, mereka terpental duluan. Orang tahu bagaimana cara Nabi mempersaudarakan mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Iman. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Iman. Orang tidak kenal, tapi kok dikasih rumah. Sekarang saya tanya, ada orang tiba-tiba dia sama muslim sama-sama kita, mukmin, dia sholat, dia di masjid, tiba-tiba datang ke rumah Bapak Ibu, Pak bisa numpang tidur? Apa yang Bapak Ibu tanyakan? Kau siapa? Tinggal di mana? Mana alamat rumahmu? Siapa kau? Langsung curiga kita kan? Tapi itu hal seperti ini bukan disebabkan karena seperti pada masa Nabi, mesti ada sebab kekhawatiran. Tapi pertanyaannya, begitukah kondisi ketika itu? Tidak seperti itu. Karena apa? Karena mereka yakin ketika itu yang dibawa oleh Nabi adalah orang-orang baik. Apa tolak ukur baiknya ketika itu? Iman. Pertanyaannya adalah, apakah semua mereka hafal Quran? Tidak. Apakah semua mereka punya keilmuan dan kecerdasan yang sama? Tidak. Bahkan ada yang budak, ada yang tidak memiliki rumah, ada yang berkulit hitam. Bagaimana menyatukan antara kulit hitam dengan kulit putih? Yang ketika itu tingkat rasisnya tinggi. Sampai hari ini Bapak Ibu masih ada istilah begitu. Jadi jangan dikira tidak ada istilah begitu, masih ada. Baik. Kalimat selanjutnya, dalam ayat selanjutnya, apa kata orang-orang munafik kepada kaum Yahudi agar mereka berkhianat? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, kata Abu Bakar bin Salul, maka kami akan ikut bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada, kami enggak akan patuh kepada siapapun selain daripada kalian. Wala in kutiltum lanansurannakum. Kalau kalian dibunuh, kami yang akan membantu. Inilah karakteristik hari ini Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan ada unsur kemunafikan dan pengkhianatan di balik perjanjian perdamaian yang terbentuk, tapi sorot mata kita setidaknya bisa kita lihat dengan persoalan yang menjadi masalah kita, bukan persoalan Israel saja, bukan persoalan Palestina saja, tapi betapa banyaknya manusia-manusia yang munafik, yang berkhianat, berada di belakang konsep ini. Baik umat muslimnya maupun non-muslimnya, kafirnya. Baik para pengkhianat dari sisi muslimnya ataupun pengkhianat dari sisi yang tidak muslim, orang kafir. Kalau orang kafir dia berkhianat, ya itu memang karakter dia. Tapi kalau umat muslim yang berkhianat, pertanyaannya besar. Maka Bapak Ibu, saya sangat sependapat terhadap keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah yang menyatakan dengan sikapnya, yang dia katakan,
kalau seandainya pemerintah tidak bisa mengambil sikap, sebaiknya mundur. Karena hak vetonya itu hanya untuk Donald Trump, dan itu seumur hidup. Pertanyaannya, kata Muhammadiyah, seberapa kuat kita punya andil untuk memberikan tekanan kepada Donald Trump. Kalau kita kembalikan dengan kondisi yang kita sampaikan, mungkinkah Yahudi diintervensi? Dengan kondisi dunia yang hari ini, mungkinkah Yahudi diintervensi? Mungkinkah Israel diintervensi? Kembali kepada konsep mereka tadi. Apa kata rabi mereka? Apa kata rabi-rabinya Israel? Membunuh anak Palestina adalah pahala. Membumi hanguskan anak-anak Gaza adalah surga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, doktrin ini agak sulit untuk dihapuskan. Karena mustahil bagi Israel untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Kalaupun mereka mengakui, adalah strategi di balik penguasaannya. Itu mesti begitu. Karena Yahudi dijanjikan ketika sudah sampai pada saatnya terbentuknya negara Yahudi, maka mereka akan mengatakan bahwa dunia dalam tangan kami. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apakah kita tidak menyadari hadisnya Nabi bahwa perang antara Palestina dan Yahudi adalah perang agama? Sampai berani dikatakan oleh seorang ulama mengatakan, persoalan, kata Sultan Abdul Hamid mengatakan, Palestina bukan punyaku, Palestina punya umat muslim. Artinya perebutan Palestina, kemerdekaan Palestina adalah kemerdekaan umat Bisa dipaham sampai sini Bapak Ibu? Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada apa dengan pengakuan eksistensi daripada Israel? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kembali kepada posisi yang tadi kita sampaikan, dari masa Nabi pengkhianatan itu sudah mereka lakukan. Perang Khaybar, Qainuqa, perang Tabuk, semua nampak pengkhianatan yang mereka lakukan. Siapa mereka? Yahudi. Apakah karakter Yahudi ketika itu sama dengan sekarang? Apa bedanya? Allah sebutkan dalam Al-Quran, salah satu karakter orang Yahudi pada saat itu, penakut, pengecut. Apa bedanya dengan hari ini? Selalu bersembunyi di balik negara boneka mereka. Siapa negara bonekanya? Amerika. Siapa yang pemainnya? Di belakang mereka. Siapa? Yahudi. Tapi apa nampak Yahudi? Apa kita tahu Yahudi itu yang mana? Apakah Amerika itu Yahudi? Tidak. Apakah Israel itu Yahudi? Tidak semuanya. Negara Israel bukan Yahudi. Tapi di mana Yahudinya? Berada di balik mereka ini. Tidak hanya Amerika, tidak hanya Israel, Inggris, Jerman, itu juga bagian daripada Yahudi.